Nah, apa sih himpunan itu? Himpunan didefinisikan sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Contoh himpunan adalah himpunan hewan berkaki dua, himpunan bilangan asli. Nah, kedua contoh ini kenapa disebut himpunan? Ya karena misalkan hewan berkaki dua, ini sudah jelas ya, banyak contoh-contohnya. Lalu himpunan bilangan asli sudah jelas 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu ada juga yang bukan himpunan. Berarti anggotanya tidak dapat ditentukan secara jelas dan tidak dapat diukur. Contoh yang bukan himpunan adalah himpunan orang pintar, karena tidak ada ukuran pasti untuk mengukur kepintaran seseorang. Lalu nama suatu himpunan digunakan huruf kapital dan untuk menyatakan himpunan itu sendiri dinotasikan dengan tanda kurawal. Contohnya seperti ini ya. A sama dengan tanda kurawal 2, 3, 5, 7 dan ditutup dengan tanda kurawal lagi. Lalu objek yang dibicarakan dalam himpunan tersebut dinamakan anggota atau elemen unsur yang ditulis di dalam tanda kurung kurawal. Tanda keanggotaan dinotasikan dengan lambang ini ya. Dan tanda bukan anggota dinotasikan sebagai ini. Perbedaannya ada yang dicoret dan ada yang tidak ya. Lalu, dari contoh yang ini nih, A sama dengan 2, 3, 5, 7. 2 elemen dari A. Lalu 8 bukan elemen A. Banyaknya anggota dari suatu himpunan disebut dengan kardinal himpunan tersebut. Banyak anggota dari suatu himpunan A atau kardinal dari A dinotasikan dengan NA. Sehingga dari contoh didapat NA 4. Macam-macam himpunan. Yang pertama adalah himpunan kosong. Disebut himpunan kosong jika dan hanya jika NA-nya 0. Himpunan kosong disimbolkan dengan notasi ini atau ini. Lalu contohnya himpunan ayam berkaki 3. Kan tidak ada ya ayam berkaki 3 sehingga NA-nya 0. Lalu himpunan semesta. Himpunan semesta S adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Lalu himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika setiap anggota B juga anggota B dan dinotasikan dengan simbol ini. A bagian B atau B memuat A ini artinya. Lalu contohnya P sama dengan 1, 2, 3, Q 1, 2, 3, 4, 5, maka P bagian Q atau Q memuat P. Selanjutnya himpunan berhingga adalah himpunan yang terbatas. Contohnya A sama dengan himpunan bilangan asli 1 sampai 5. Nah, itu kan ada batasannya ya. Lalu himpunan tak hingga adalah himpunan yang tak terbatas. Contohnya himpunan bilangan asli 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai tak hingga. Lalu himpunan sama. Jika dan hanya jika kedua himpunan mempunyai anggota yang sama. Contohnya A 1, 2, 3, B 3, 1, 2. Nah, jadi A sama dengan B. Lalu himpunan ekuivalen. Dua himpunan berhingga A dan B dengan NA sama dengan NB, yaitu banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B. Dan ditulis seperti ini. Lanjut ke soal. Oke, nomor 1. Dari objek-objek berikut, manakah yang dapat membentuk suatu himpunan? Berikan penjelasan. Yang A, kita lihat. Huruf vokal dalam abjad. Sudah jelas ya, huruf vokal itu A, I, U, E, O. Berarti ini ada kan himpunannya? Jelas gitu kan. Jadi ini betul. Yang A betul. Lalu yang B, bilangan prima ganjil kurang dari 10. Ini juga sudah jelas. Prima ganjil kurang dari 10 berarti 3, 5,
lalu 7. Ini perimbangannya kurang dari 10, jelas, berarti ini himpunan. Nah, yang C, kumpulan sepatu bagus, ini bukan himpunan karena sepatu bagus itu relatif ya. Misalkan menurut orang A misalkan sepatu ini bagus, tapi belum tentu bagi orang B sepatu itu bagus. Jadi C bukan himpunan. Baik, kita baca soalnya. Berikut ini adalah himpunan kosong, yaitu ingat, himpunan kosong adalah yang jumlahnya 0. Kita lihat yang A, himpunan bilangan ganjil habis dibagi 2. Sebuah bilangan ganjil pasti tidak habis dibagi 2 kan? Contohnya 3, lalu 5. 3 tidak habis dibagi 2, lalu 5 tidak habis dibagi 2. Oleh karena itu jawabannya yang A. Nah, kita cek deh, coba yang B, himpunan bilangan cacah kurang dari 1. Himpunan cacah kurang dari 1 kan ada, yaitu 0. Berarti ini bukan himpunan kosong ya. Lalu yang C, himpunan bilangan genap habis dibagi 4. Kita lihat yang habis dibagi 4 tuh 4, 8. Ini kan merupakan bilangan genap juga, ya kan? Lalu himpunan bilangan prima kurang dari 6, banyak kok, maksudnya ada isinya, yaitu 2, 3, 5. Itu kan bilangan prima kurang dari 6 ya. Jadi himpunan D bukan himpunan kosong, sehingga jawabannya yang A. Diketahui himpunan A, B, C, dan D. Pasangan himpunan yang ekivalen adalah, ingat bahwa ekivalen adalah suatu himpunan di mana kedua atau beberapa himpunan tersebut jumlahnya sama. Berarti misalkan N apa harus sama dengan N apa gitu. Nah, kita langsung aja cek yang A. Berarti NA atau jumlah anggota A ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti NA 5. Lalu yang B, berarti NB ya. NB sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nih NB. Lalu yang C, berarti NC. Jumlah yang C ada berapa nih? 5 bilangan asli yang pertama. Berarti bilangan asli yang pertama tuh 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya? Ada 5. Lalu yang D, ND sama dengan bilangan cacah kurang dari 6 nih. Bilangan cacah kan dimulainya dari 0. Ini kurang dari 6 berarti sampai 5 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ND ada 6. Nah, kita cek aja N apa harus sama dengan N apa. Nih, ini sama dengan ini, lalu ini sama dengan ini. Jadi yang A sama C, lalu B dan D. Nah, yang isinya yang D. Nah, untuk operasi himpunan kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Dadah. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa share, subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.